Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan dari laporan penjualan jamur crispy dari kelompok 5, di mana kami beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri yaitu Jones Setiawan, ada Chelsea Regitalia, Devina Oktarianda, Mutiara Ramadhani, Muhammad Rizkulo, dan M. Raditya El Sirazi. Kemudian masuk ke latar belakang. Jadi, jamur crispy dipilih sebagai produk yang akan dikembangkan karena memiliki potensi pasar yang tinggi dan sangat diminati oleh berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Kemudian bahan baku utamanya yaitu jamur tiram, mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menekan biaya produksi. Selain itu, proses pembuatan jamur crispy tergolong sederhana dan tidak membutuhkan peralatan khusus, sehingga cocok dijalankan oleh pemula maupun usaha skala kecil. Nah, produk ini juga memiliki fleksibilitas rasa seperti balado, barbecue, pedas, keju, dan original yang mampu meningkatkan daya tarik konsumen. Kemudian masuk ke tujuan kegiatan. Nah, di mana tujuan kegiatan ini melatih kemampuan berwirausaha melalui pembuatan dan penjualan produk olahan pertanian. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan produksi, pengemasan, dan pemasaran produk. Kemudian yang ketiga yaitu memahami perhitungan biaya, penetapan harga, dan analisis keuntungan. Yang keempat yaitu mengamati respon pasar untuk mengetahui minat dan kebutuhan konsumen. Nah, yang kelima yaitu mengembangkan kreativitas serta kerjasama tim dalam menjalankan usaha kecil. Nah, untuk diperlukan membuat olahan jamur crispy ini membutuhkan alat dan bahan, di mana alatnya itu yang pertama yaitu kompor dan gas. Kemudian ada wajan, saringan, neraca analitik, baskom, pisau, talenan, dan nampan. Kemudian untuk bahannya yaitu jamur tiram, tepung terigu, tepung beras, minyak goreng, penyedap rasa, perbumbuan yaitu ada bumbu balado, pedas, barbecue, dan keju, dan kemasan dan stiker. Kemudian ada telur dan juga air. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu proses produksi. Nah, yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahan. Yang kedua yaitu menyiapkan adonan kering yang terdiri dari tepung dan penyedap rasa. Dan kita juga siapkan adonan basah yang terdiri dari tepung dan air dan telur. Kemudian yang ketiga yaitu proses ketiga, kita celupkan jamur ke adonan basah, lalu membalutnya dengan adonan kering, ulangi sebanyak 2 kali. Yang keempat yaitu kita goreng hingga golden brown, lalu tiriskan. Proses yang kelima yaitu kita berikan bumbu rasa, dan yang terakhir kita kemas produk dengan plastik ziplock dan beri stiker. Kemudian yaitu strategi promosi. Nah, strategi promosi penjualan adalah rangkaian upaya komunikasi dan taktik terpadu yang dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi transaksi dengan target pasar. Tujuannya itu melampaui sekadar memperkenalkan produk, kemudian untuk membujuk konsumen agar melakukan pembelian, baik melalui penawaran diskon, program bundling, flash sale, atau melalui peningkatan layanan pelangganan. Nah, yang pertama yaitu kita dengan mengunggah foto produk yang menarik ke media sosial. Yang kedua, menambahkan varian rasa untuk menarik konsumen baru. Yang ketiga yaitu mendesain kemasan menarik menggunakan stiker brand. Kemudian yang keempat yaitu kita menggunakan testimoni pelanggan sebagai media promosi. Adapun yaitu target pemasaran. Yang pertama yaitu pelajar dan mahasiswa. Nah, pelajar dan mahasiswa ini kan membutuhkan makanan ringan yang mengenyangkan, praktis, dan terjangkau sebagai teman belajar saat begadang atau di sela-sela jam kuliah. Kemudian yaitu reseller kecil, reseller dan sudah memiliki basis pelanggan tetap dan lokasi penjualan yang strategis, terutama di lingkungan yang ramai. Kemudian masyarakat umum, mereka tertarik pada variasi rasa dan tekstur yang memuaskan, di mana jamur tiram crispy menawarkan kombinasi renyah dan gurih yang adiktif. Kemudian yang terakhir yaitu konsumen online, menjangkau pasar yang jauh lebih luas dari area lokal dan efektif untuk membangun loyalitas pelanggan melalui testimoni dan layanan yang responsif. Kemudian jadwal PO atau pre-order. Tanggal PO pertama itu pada tanggal 18 sampai 22 Oktober. Tanggal ready dari PO tersebut yaitu 23 Oktober 2025. PO kedua itu tanggal 27 sampai 29 Oktober. Tanggal ready-nya 30 Oktober 2025. PO ketiga itu tanggal 4 sampai 5 November. Dan ready-nya itu tanggal 6 November 2025. Nah, kemudian ada analisis biaya produksi, yaitu PO pertama di modal awal tuh ada jamur tiram dengan harga 125.000, kemudian ada tepung dengan harga 22.500, kemudian ada minyak 32.000, bumbu rasa 18.000, penyedap rasa 5.000, dan kemasan plus stiker yaitu 50.000 dengan total
semuanya yaitu 252.500. Keuntungan dari hasil ini yaitu parameter pertama dengan harga jual per piece yaitu 5.000, jumlah penjualan ada 70 dikali 5.000 yaitu 350.000. Kemudian keuntungannya 350.000 dikurang 252.500 yaitu sama dengan 97.500. Nah, kemudian ada PO kedua yaitu dengan model awal jamur tiram 100.000, tepung 22.500, minyak 32.000, bumbu rasa 12.000, penyedap rasa 5.000, kemasan per stiker 20.000 dan totalnya yaitu 191.500. Keuntungannya parameter pertama harga jual per piece yaitu 50.000, jumlah penjualan 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Kemudian keuntungannya 250.000 dikurang 191.500 yaitu menjadi 58.500. Pada PO ketiga dengan modal awal ada jamur tiram 75.000, ada tepung 22.500, selanjutnya ada minyak 16.000, bumbu rasanya 12.000, penyedap rasa dengan total 5.000, kemasan dan juga stikernya dengan total 20.000. Nah, total modal awal yang digunakan yaitu 150.500. Selanjutnya untuk menghitung keuntungan dengan mengalihkan harga jual dengan masih sama yaitu 5.000 dan dikalikan dengan jumlah penjualannya 40.000, didapatkan pendapatan yaitu 200.000. Dengan keuntungan 200.000 dikurangkan dengan modal awal yaitu 150.500, mendapatkan keuntungan 49.500. Jadi, total seluruh keuntungan pada BO pertama, kedua, dan ketiga didapatkan yaitu pada BO pertama dengan modal awal 252.500 dengan pendapatan 350.000, keuntungannya 97.500. Pada PO kedua dengan modal awal 191.500, pendapatannya 250.000 dengan keuntungan 58.500. Selanjutnya pada PO ketiga dengan modal awal 150.500, pendapatannya 200.000 dengan keuntungannya 49.500. Jadi total pada PO pertama, kedua, dan ketiga semua modalnya yaitu 594.500 dan pendapatan semuanya yaitu 800.000. Dari seluruh PO didapatkan keuntungan yaitu 205.500. Kesimpulannya yaitu jamur crispy merupakan produk usaha yang mudah dibuat dengan modal yang kecil dan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Berdasarkan 3 PO kami, usaha ini berhasil menjual dengan total pendapatan yaitu 800.000 dan keuntungan bersihnya yaitu 205.500. Dengan strategi promosi yang tepat, inovasi varian rasa, dan juga konsistensi kualitas, usaha ini memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi bisnis berkelanjutan bagi kelompok.